Halo guys, selamat hari ini. Ya, hari ini saya mau mereview sebuah BMW seri 3 dengan tipe 320i tahun 2009. Kebetulan ini kode bodinya yang E90 dan ini versi yang facelift atau biasa BMW menyebutnya LCI. Bisa dilihat perbedaannya dibanding yang non LCI, headlampnya yaitu dia udah model lebih soft. Dan juga di bagian kap mesin dia ada dua punuk gini, pembeda dari yang non LCI. Ya mungkin untuk untuk aerodinamis jadi lebih bagus dibanding yang non LCI. Kebetulan ini tipe yang dynamic line atau business line, yang tipe paling bawah. Jadi dia belum proyektor, masih model halogen multi reflektor biasa. Tapi udah ada fog lamp. Nah, kita ke bagian samping. Mobil ini kebetulan masih full standar, dan ini adalah velg satu-satunya ring 16 yang ada di 320i LCI. Ini adalah style 282. Nah, ini adalah speknya 205/55 ring 16. Dia udah RFT ya, bannya Pirelli. Nah, kita ke bagian fender, dia udah ada multi reflektor repeater buat sen, masih halogen. Nah, ke bagian spion dia belum ada apa-apa ya, belum ada cover sen atau sejenisnya, cuman dia udah retract, bisa dibuka tutup di bagian sisi driver. Lanjut ke bagian belakang, sama ya ukurannya, style 282 juga, run flat juga, cuman dia ukurannya yang paling kecil di bagian S90. Nah, ini untuk sisi fuel capnya, RON minimal 95. Sebenarnya bukan 95, dia ada range-nya tuh 91 sampai 98. Etanol juga bisa max S10. Kita ke bagian belakang. Nah, ini yang nggak bisa yang gampang mudah untuk dibedakan dari yang non LCI, yaitu di belakangnya. Karena ini dia udah full merah ya, ada kayak yang putih-putihnya juga. Non LCI itu dia warna. Yang ini reflektornya juga udah, reflektor sennya juga udah LED, full LED kanan kiri. Kita berikut juga dengan lampu plat nomor, dia udah LED juga. Di non LCI dia belum. Nah, ini untuk kuncinya. Kalau mau buka bagasi bisa tekan tombol di sini. Nah, dia akan kebuka dan kita tinggal mendorongnya aja. Nah, ini untuk bagian bagasinya. Maaf, lagi batuk dikit ya. Ini cukup lega karena dia udah tidak dilengkapi dengan ban serep. Kenapa nggak ada ban serep? Karena mobil ini standarnya udah RFT. Jadi ini kalau dibuka nggak ada ban serep sama sekali. Maaf nih, coba kita buka. Agak berat. Nah, ini nggak ada sama sekali ya. Ini nggak ada ban serep. Ini cuma buat storage tambahan saja. Untuk aki dia ada di sebelah sisi kanan, di sebelah sini. Ini ada kotak, ini bisa dibuka. Nah, ini untuk segitiga pengaman ya, cuman ini lagi dicabut, jadi beginilah. Nah, ini untuk lampu sennya bisa dilihat LED. Beda dibanding yang non LCI, ini lebih elegan. Bisa dilihat ininya, ada line-nya. Jadi kalau ini nyala, ini dia bakal berpendar warna merah, lebih keren gitu. Lanjut ke bagian dalam. Ini ke bagian second row dulu ya. Ya, bisa dilihat dia udah full kulit. Ini bahannya tuh Sensatec beige.
Ini udah ada power window juga depan, di ke sisi, semua sisi pintu, dan udah all auto up and down. Ada armrest juga di bagian dalam, armrest, dan juga ada ventilasi AC di tengah. Selain itu, menurut saya legroomnya ini nggak begitu besar, cuman nggak begitu kecil juga. Coba saya akan coba sebagai, saya tingginya nggak begitu tinggi ya, 165, cuman ini ya, yang duduk di depan tadi tuh tingginya lumayan tinggi, 180-an mungkin ya, segini legroom yang saya dapatkan. Jika penumpang di depan tingginya 180-an, masih cukup lega bagian dengkul, cuman ini bagian sepatu agak sempit dikit lah, cuman masih wajar. Oh ya, di bagian ini ada ada lampu baca dan juga ada lampu kabin, udah ada holder juga. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Ya, ini adalah bagian depannya dari sebuah BMW 320i LCI. Oke, ini adalah bagian sisi pengemudi dari BMW 320i. Nah, ini depannya, dia modelnya two-tone ya, model dashboardnya two-tone, atasnya hitam, bawahnya beige. Nah, karena ini tipe yang base model, yang LCI base model bisnis line, dia belum ada iDrive ya. Nah, di sini tuh sebenarnya buat tombol iDrive-nya, cuman jadi storage buat dompet dan HP, karena ini tipe paling rendah. Nah, ini juga udah ada list brush silver gini, dan juga ini udah ada asbak, dan juga buat ngecas nih bisa di sini. Ini udah soft opening. Nah, untuk bagian tengah handrest bisa dibuka. Nah, isinya ini buat naruh HP, bisa buat ngecas, dan juga ini ada ada aux kalau mau ngecas bisa, dan juga kalau mau dengerin lagu bisa, tinggal dimasukin ke bagian sini. Nah, selain itu, apa sih perbedaannya dibanding LCI non iDrive dengan dengan E90 yang biasa? Dia sama-sama tidak ada iDrive ya, yang LCI dan non LCI. Yang ini karena bisnis lain dia nggak ada iDrive. Namun di yang non LCI mau tipe apa aja yang masuk Indonesia, dia tidak ada iDrive ya. Jadi ini salah satu persamaannya. Oke, dan juga perbedaan dari yang non LCI dengan yang LCI bisnis lain ini, dia ada di setir juga. Dia ini udah dilengkapi dengan multi steering switch, yang sisi sebelah kanan ini buat pindahin track dan juga buat on off AC. Dia bisa dari sini nih, sirkulasi AC bisa di on offin dari sini. Nah, ini bagian sisi kiri adalah untuk volume button dan juga buat receive telepon. Lanjut ke sisi tengah, coba kita akan starter dulu. Ini kuncinya udah model kotak begini ya. Ini artinya bukan keyless, karena harus masih dibutuhkan untuk menyalakan. Jadi ini nggak sepenuhnya keyless. Nah, ini udah ada start stop button ya, tinggal diinjak rem, starter. Nah, kalau mau di on offin air circulation bisa dari sini. Nanti dia akan on off-nya di sini nih. Tuh, ini off, ini on. Nah, hanya dengan dari tombol di button di setir. Lumayan canggih.
Untuk ke bagian tengah, nah ini karena ini tipe base model, dia belum iDrive, dia displaynya ada di tengah sini, masih monokrom. Cuman ini cukup lengkap karena bisa Anda lihat, ini ada di menu nih, bisa untuk apa, fuel consumption bisa lihat dari sisi radio. Kita lihat nih. Nah ini ada range, average consumption, average speed, dan temperature outside. Selain dari sini, kita bisa lihat dari speedometer. Nah kan, bisa ganti-ganti juga. Jadi ada dua tempat yang bisa bisa Anda lihat untuk MID-nya. Nah kita ke bagian glove box. Ya, glove box-nya silakan dibuka. Dia udah soft opening ya. Jadi dilepas gini dia turunnya sangat pelan. Udah soft opening dan juga udah ada lampu. Nah, di sini ada tombol lumayan unik nih buat buka bagasi manual. Bagasi belakang. Jadi kalau misalnya ada kerusakan di aki atau akinya soak, bisa pakai yang di sini untuk open dan unlock bagasi. Nah, ini bagian atas ya. Sun visor dia udah ada vanity mirror dan juga lampu. Udah cukup lengkap. Karena ini di non LCI setahu saya nggak ada. Nah, ini udah ada map light juga ya, kanan kiri. Lumayan canggih. Cuman ini belum ada auto dimming rearview mirror, dia masih manual, diputar gini. Masih standar semua. Oke, lanjut kita ke sesi driving. Oke, kita balik lagi ke sesi driving. Untuk bantingan masih cukup soft karena ini adalah E90 dengan ban tertebal di line up E90 yang pernah dijual di Indonesia, yaitu ring 16. Gak ada yang lebih empuk dari E90 dengan profil ban ring 16. Nah, bedanya dari LCI dengan non LCI, selain ada update di bagian mesin sedikit, ada juga update yang cukup besar di bagian sektor transmisi. Dia transmisinya masih menggunakan ZF6 untuk yang di non LCI. Nah, untuk yang di LCI dia menggunakan GM 6 speed. Jadi kelemahan-kelemahan E90 non LCI, yaitu di mechatronic, tidak akan ditemukan di tipe yang LCI karena lebih kuat dan lebih bandel. Dan juga jarang rewel dibanding yang non LCI karena udah di improvement. Nah, enaknya BMW tuh dia usahakan beli yang LCI karena hampir semua keluhan yang ada di first year production atau di non LCI biasanya udah di sort out di gen yang udah LCI. Jadi ya save money sedikit untuk beli yang LCI daripada yang beli yang non LCI. Menurut saya begitu. Oke, dari ride quality yang masih cukup enak karena ini masih RFT ya, belum diganti yang standar. Selain itu matic-nya lebih halus, tenaganya juga mungkin dibandingkan non LCI agak sedikit lebih bertenaga karena ini standarnya 170 horsepower. Kode mesinnya tuh N46B20 technical update setahu saya. Dibanding yang non LCI itu belum technical update ya, jadi masih yang lama teknologinya. Dan ini udah ada improvement sebelum pindah menjadi F30. F30 itu udah turbo, dan ini adalah seri 3 terakhir yang dijual di Indonesia yang non turbo, N46B20. Nah, ini kita lihat bagian dari depan. Saya akan coba tarik sedikit menggunakan gigi 2.
Cuman ini agak rame ya. Coba ya, 1, 2, 3. Tenaganya lumayan juga, linear dan tidak langsung menjambak. Tapi dia bakal ngepull terus ya, sesuai dengan karakter mesin N46, dia masih naturally aspirated, jadi tenaganya tuh cukup linear, nggak ada meledak-ledak di atas atau meledak-ledak di bawah. Dia kalem tapi padat. Ini dia juga udah Tiptronic ya, cuman belum ada pedal shift. Mau di retrofit di pedal shift yang kayak M Sport bisa juga, cuman ada biaya tambahan yang nggak murah. Ya, ini adalah S9320i LCI tahun 2009 dengan kondisi yang cukup standar dan sangat masih mumpuni untuk dipakai harian di Jakarta. Karena apa? Karena pendinginannya juga lebih bagus, matic yang lebih kuat, bensin. Nah, ini enaknya mobil non turbo, bensin bisa pakai apa aja, nggak ada perbedaannya. Ini kebetulan yang di Indonesia tuh tipenya low compression, dia bisa pakai bensin apa aja, mulai dari oktan 90 hingga 98. Tidak ada perbedaan yang berarti. Mungkin perbedaannya ada sedikit sekali, cuman hanya ada di fuel consumption aja, tidak mengaruhi di tenaga. Ya udah, itu aja. Thank you for watching. Bye bye.